Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang, selamat beribadah di ibadah online GKPB Masa Depan Jalan Tulung Agung. Kita percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita tanggalkan segala pergumulan masalah yang melintangi hidup kita. Mari kita hanya fokus kepada Yesus Kristus Tuhan, karena Dia Raja yang layak kita sembah. Kita pandang kemuliaan-Nya, karena Dia layak kita tinggikan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku,
Kami tidak akan pernah takut Tuhan menghadapi apapun juga, karena ada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Ada Yesus yang selalu peduli hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Yesus menolong hidup kami. Ada Yesus
Yesus membuat hidup kami berarti. Yesus menjadikan hidup kami menjadi baru. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Berharaplah kepada Yesus, karena Yesus ada bersama denganku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan apa yang Yesus katakan. Berbicara di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Doa saya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memelihara kita semua. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dan mari kita mempercayakan hidup kita ke dalam anugerah Tuhan untuk apa yang akan terjadi ke depan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan Agustus adalah Selah. Selah yang artinya damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya masih kecil, persisnya usia sebelum 7 tahun, kami sekeluarga tinggal di sebuah desa yang sangat kecil. Dan di mana di desa itu, tempat tinggal saya itu, rumah penduduk itu sangat jarang. Jadi jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lain itu lumayan cukup jauh. Tinggal di sebuah desa dan di sekitar lingkungan saya itu saat itu masih banyak hutan dan masih banyak hewan-hewan liar, saudara. Saya ingat waktu saya kecil, itu tidak jarang ular masuk ke rumah kami, tidak jarang monyet masuk ke rumah kami. Jadi saya tinggal di desa yang seperti itu, di mana saat itu juga listrik atau PLN belum masuk ke desa kami. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika malam hari sangat sepi dan cukup gelap, saudara. Tidak jarang kalau malam hari papa saya sama mama saya sering ajak kami ke tempat tetangga, saudara. Mungkin untuk bisa saling bercerita, untuk bisa saling bercengkrama, untuk mengisi kesepian, saudara. Kami tidak jarang ke tempat tetangga yang jaraknya cukup lumayan jauh. Dan ketika pulang, saudara, dari rumah tetangga ke rumah kami, itu sangat gelap dan sangat sepi. Dan tidak jarang di tengah jalan kita bisa ketemu dengan hewan berbisa, seperti kalajengking, seperti ular. Tetapi saat itu saya bisa tenang. Walaupun kondisinya sangat gelap, walaupun mungkin saat itu cukup berbahaya, saya bisa tenang di dalam gendongan papa saya. Kenapa saya bisa tenang dan tidak takut, tidak khawatir, dan tidak panik? Karena saya tahu saya sedang berada bersama dengan papa saya. Papa saya pasti menjaga saya. Saya ini anaknya. Saya ini milik dari papa saya. Dia tidak akan membiarkan saya celaka. Itulah yang membuat saya tenang saat itu. Walaupun kondisinya cukup menakutkan, tetapi saya bisa tenang
karena saya tahu saya sedang berada bersama dengan papa saya. Dan saya milik dari papa saya. Menyadari bahwa kita ini milik Tuhan itu sangat penting, saudara. Menyadari bahwa kita ini milik Tuhan itu akan memampukan kita untuk tetap tenang di tengah badai. Oleh karena itu, tema renungan kita pada hari ini adalah I'm His. I'm His. Artinya, saya ini miliknya. Saya ini miliknya atau milik Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4. Nanti kita lanjutkan ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih arinya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, Selah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah ketika kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ini milik Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ada bukanlah kebetulan, tetapi ada Tuhan yang menciptakan kita. Kita ditebus dengan harga yang mahal, yaitu lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan sudah lunas dibayar. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang berhak atas hidup kita. Ketika kita tidak sadar bahwa hidup kita ini sebenarnya milik Tuhan, maka kita akan terjebak untuk hidup sesuka hati. Kita hidup sesuka hati kita. Kita hidup semaunya kita. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita lebih mengandalkan hikmat kita. Kita lebih mengandalkan kemampuan kita. Sehingga ketika kita berhasil, maka kita akan sombong. Ketika kita gagal, kita akan hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam keputusasaan. Kita akan mudah menyerah. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak sadar bahwa ada Tuhan pemilik hidup kita. Ketika kita sudah mulai mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan damai. Tidak akan mengalami.
Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa mengalami damai di tengah-tengah badai? Hari-hari ini dunia sedang dilanda oleh badai. Ada ancaman krisis ekonomi. Ada ancaman krisis keamanan. Ini merupakan badai di dalam kehidupan. Tetapi sebagai anak Tuhan, bagaimana kita tetap tenang di tengah badai? Itu sangat penting, Bapak Ibu. Hal yang harus kita sadari supaya kita bisa tenang adalah kita sadar bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Dialah yang mempunyai hidup kita. Kesadaran ini harus kita bangun di dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam Mazmur yang sudah kita baca tadi, pasal 46, khususnya ayat 10 sampai 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dia Allah. Dia Tuhan. Dialah pencipta. Dialah yang berdaulat. Dialah yang berkuasa. Saya mau mengajak setiap kita untuk kita mengetahui bahwa ada Tuhan, Allah, yang menciptakan hidup kita. Dan kita ini miliknya. Dikatakan selanjutnya, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Wow. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng ialah Allah Yakub. Kenapa saya tidak takut? Sewaktu kecil, walaupun saya berjalan di dalam suasana yang sangat gelap, cukup mencekam, dan tidak jarang kita ditakutin oleh suara burung hantu. Saat itu saya tidak takut. Saya bisa tenang di dalam gendongan papa saya. Karena saya tahu, ada papa saya yang tidak akan pernah membiarkan saya. Ada papa saya yang pasti melindungi saya. Ada papa saya yang tidak akan pernah meninggalkan saya saat itu. Masihkah kita menyadari? Masihkah kita bisa merasakan di tengah-tengah badai yang begitu kencang hari-hari ini, yang begitu menakutkan? Masihkah kita bisa melihat ada Tuhan Allah semesta, pencipta langit dan bumi, yang merupakan Bapa kita, yang telah menebus hidup kita, ada beserta kita? Masihkah kita menyadari itu? Masihkah kita bisa merasakan kehadiran Dia di dalam hidup kita? Itulah yang membuat hidup kita tenang. Bukan seberapa banyak harta kita yang membuat kita tenang. Bukan semewah apa rumah kita yang membuat kita tenang. Bukan setinggi apa jabatan kita yang membuat kita tenang. Yang membuat kita tenang adalah ketika kita sadar bahwa saya ini milik Tuhan. Dia yang menebus saya. Dia yang berdaulat atas hidup saya. Menyadari bahwa hidup saya milik Tuhan itu sangat penting, saudara. Menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan itu sangat penting. Kenapa penting, saudara? Karena itu akan menentukan seluruh kehidupan kita.
Ketika kita nggak sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan, maka kita akan terjebak hidup sesuka hati dan hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan suatu saat kita akan mengalami yang namanya putus asa, ketakutan, saudara. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Yang pertama, kalau kita sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan, maka kita akan percaya bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan milik kepunyaannya. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan milik kepunyaannya. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan umat tebusannya. Dia pasti menjagai, dia pasti memelihara, dia pasti melindungi. Saya ambil contoh. Kalau saya membeli sebuah mobil dengan harga yang sangat mahal. Kalau saya membeli sebuah mobil dengan harga yang sangat mahal, hasil dari kerja keras saya, maka ketika mobil itu ada di tangan saya dan ada di rumah saya akan jagai mobil itu. Saya tidak akan izinkan ada orang yang merusak mobil itu. Kalau waktunya mobil itu butuh diservis, saya akan servis sekalipun mengeluarkan uang. Kalau waktunya mobil itu harus diisi BBM, saya akan isi walaupun harus mengeluarkan uang. Kenapa? Karena bagi saya mobil ini sangat berharga karena saya sudah beli dengan harga yang mahal dan dengan kerja keras. Saudara tahu betapa berharganya kita ketika Tuhan sudah menebus kita. Dan dia menebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menyerahkan hidup kita ini menjadi milik Tuhan? Ketika hidup kita milik Tuhan dan total kita serahkan menjadi milik Tuhan, percayalah, Tuhan akan menjagai kita. Tuhan akan melindungi kita. Dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan itu akan membuat kita tetap tenang. Kita percaya sehebat apapun badai yang sedang terjadi, Tuhanku yang telah menebus aku, Dia lebih berkuasa untuk melindungi aku dari kekuatan badai itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan? Dengan menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kita. Dia tidak akan sia-siakan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan? Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan, saudara, maka kita akan tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Sehingga kita tidak terjebak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak terjebak mengandalkan orang lain. Hanya Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi saya. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana caranya untuk menolong dan memulihkan hidup saya. Karena itu, kita akan terus bergantung sama Tuhan.
Kita akan terus berharap hanya kepada Tuhan. Kita hanya terus meminta perlindungan hanya kepada Tuhan. Mari kita sadari, hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Dunia hari ini sedang dilanda oleh resesi, saudara. Resesi ekonomi. Dan ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Belum lagi ancaman perang laut Cina Selatan. Antara Amerika dan Tiongkok. Ini akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Belum lagi ancaman COVID-19 yang belum selesai. Masihkah kita mau mengandalkan kekuatan kita? Tapi saya mau mengajak kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Hanya Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Hanya Dia yang tahu bagaimana caranya menolong kita. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya untuk menjadi milik-Nya. I'm His. Menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan itu sangat penting. Yang pertama tadi, akan membuat kita mengerti dan sadar bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan milik kepunyaannya. Dia akan menjagai, Dia akan melindungi, Dia akan memelihara. Yang kedua, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan hikmat kita. Jangan andalkan harta kita. Bahkan jangan andalkan relasi kita. Walaupun Tuhan bisa tolong kita lewat semuanya itu. Tetapi semuanya itu terbatas untuk menolong kita. Tapi Tuhan tahu siapa diri kita sampai kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Dia tahu bagaimana caranya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan itu penting. Itu artinya kita harus sadar bahwa Tuhan punya kehendak dan rencana atas hidup kita. Tuhan punya kehendak dan rencana dalam hidup kita. Dia menebus hidup kita dengan nyawanya, bukan tanpa tujuan. Tentu Dia punya tujuan, Dia punya kehendak. Mari kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus mencari apa tujuan Tuhan menebus kita. Bagaimana caranya kita mencari? Jalin terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat doa, lewat penyembahan. Ambil waktu banyak bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Isilah hidup kita dengan firman. Kitab Mazmur pasal 1 mengatakan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sejauh mana kita punya kerinduan dan punya waktu untuk merenungkan firman. Kalau saudara merenungkan kondisi yang sedang terjadi. Kalau saudara merenungkan permasalahan yang saudara hadapi. Kalau saudara merenungkan sakit penyakit yang sedang saudara alami. Maka semuanya itu akan membuat kita hidup dalam ketakutan. Semuanya itu akan membuat kita hidup dalam keputusasaan. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus.
Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, maka kita akan melihat masalah dari perspektifnya Tuhan. Maka kita akan melihat sakit penyakit kita dari perspektifnya Tuhan. Maka kita akan melihat apa yang terjadi dari perspektifnya Tuhan. Dan kalau kita sudah bisa melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan tahu bagaimana jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Karena Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Bagaimana caranya supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Yang pertama tadi, sukalah menyembah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Renungkan firman Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Belajarlah taat dan bersyukur atas segala hal. Belajarlah taat dan bersyukur atas segala hal. Karena mujizat selalu dimulai dari ketaatan dan ucapan syukur, saudara. Mujizat selalu dimulai dari ketaatan dan ucapan syukur. Ketika kita enggak taat dan ketika kita tidak mengucap syukur atau bersungut-sungut, itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Dan pemberontakan akan membuat kita jauh dari jalan keluar. Membuat hidup kita semakin terpuruk. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang badai ini belum berlalu, saudara. Tidak penting seberapa lama badai ini ada. Tidak penting seberapa kencang badai yang sedang kita alami. Yang terpenting adalah, masihkah saudara dan saya bisa merasakan Tuhan ada bersama dengan kita? Masihkah saudara dan saya bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Masihkah saudara dan saya meyakini bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan? Dan dialah yang tahu yang terbaik bagi kita. Saya akan bacakan satu ayat terakhir bagi kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan tahu apa yang Dia rancangkan tentang hidup kita. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat dalam hidup kita. Tuhan katakan, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita bisa melihat rancangan Tuhan yang penuh pengharapan itu dalam hidup kita, sekalipun hari ini kita sedang berada di tengah badai. Itulah yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sesungguhnya hidup kami ini adalah milik-Mu. Karena hidup kami milik-Mu, Engkau yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang tahu bagaimana caranya untuk menuntun setiap langkah-langkah kami. Apapun yang terjadi dalam hidup umat-Mu Tuhan, mereka milik-Mu, umat tebusan-Mu.
Orang yang sudah Engkau tebus di atas kayu salib lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bawa setiap kami untuk mempersembahkan hidup kami hanya menjadi milik Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah online pada hari ini. Berkati setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Berkati hidup kami sepanjang minggu ini. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami, istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Berkati Tuhan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan hikmat, ide, kreativitas, jalan keluar atas setiap permasalahannya. Berkati. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19 ini. Pakai setiap kami umat-Mu untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat, menyatakan kasih dan kebenaran-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung. Kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat dan kasih daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita ini berkati sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Kita tetap mengadakan ibadah onsite jam 10 pagi di Barata Entertainment lantai 2, Ruang Arjuna, Tulungagung. Silakan saudara yang sehat, yang kondisi fisiknya fit, silakan mengikuti ibadah onsite. Tentu harus dengan masker dan face shield. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur maupun persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.